Liputan Metro TV. Ultimatum 7 bakal calon ketua umum Golkar kepada Abu Rizal Bakri dianggap berlebihan oleh pengurus Partai Beringin. Apa sebenarnya maksud ultimatum ini? Eko Frima saat ini bersama salah satu bakal calon ketua umum Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita. Eko? Ya Putri, benar sekali jelang musyawarah nasional atau Munas ke-9 Partai Golkar yang tentunya dengan agenda utama menentukan siapa calon ketua umum. Namun ada sejumlah isu mosi tidak percaya yang keluar, yakni adanya ultimatum untuk melakukan pemilihan ketua umum secara jujur dan adil tanpa ada diskriminasi. Dan saat ini bersama saya sudah ada salah seorang calon ketua umum yang mengeluarkan ultimatum tersebut, yakni Agus Gumiwang. Selamat malam, Kang. Selamat malam, ya, Mas Eko. Ya, dari senyumnya sudah mantap buat maju jadi calon ketua umum. Ya, Kang, dari 5 poin yang Anda dan rekan-rekan keluarkan kemarin, 5 poin ultimatum, saya melihat mencatat poin 3 dan poin 4, yaitu tidak perlu ada tambahan dan pengurangan persyaratan yang sifatnya mengada-ngada dan dilakukan Munas segera. Memang apa yang mengada-ngada dari persyaratan yang dikeluarkan? Terima kasih Mas Eko. Jadi justru sebetulnya seruan yang kami sampaikan ya kepada Ketua Umum dan Partai Golkar itu justru untuk mencegah agar supaya Munas, baik itu proses persiapannya maupun pelaksanaan Munas itu sendiri nanti akan berjalan demokratis, sportif, jujur, dan tentunya sehat. Nah, kami mendengar ada beberapa kabar ya bahwa akan adanya rumusan-rumusan ya yang akan dibawa ke Forum Munas berkaitan dengan tambahan tata tertib ya, berkaitan dengan syarat-syarat terhadap seseorang bisa maju sebagai bisa ditetapkan sebagai calon ketua umum. Nah, jadi kami menganggap bahwa syarat-syarat tambahan itu tidak perlu ya, tidak perlu ada syarat-syarat tambahan. Kita pergunakan saja sepenuhnya apa yang ada di ADRT. Kita hormati ADRT kita. Jadi kalau ada syarat-syarat tambahan itulah yang kami anggap itu syarat-syarat yang mengada-ngada. Justru kami pertanyakan motifnya apa kalau diperlukan ada syarat-syarat tambahan tersebut. Jadi dari syarat-syarat tersebut, Anda dan 6 rekan Anda yang menjadi maju jadi calon ketua umum ini menilai hal tersebut menghambat Anda. Bisa dijelaskan syarat-syarat apa sebetulnya yang mengada-ngada tersebut? Satu poin saja. Saya kira ada kabar, ya ini kan semua masih kabarnya Mas Eko, bahwa akan ada persyaratan dalam tata tertib yang mengatakan bahwa seseorang itu bisa resmi menjadi calon ketua umum kalau dia mendapat dukungan dari berapa persen ketua provinsi. Nah, saya kira secara matematis itu bisa kemudian memberi dampak bahwa hanya ada tidak lebih dari 1 orang bisa menjadi calon ketua umum. Nah, itulah yang perlu kita cegah, dan kita juga mengimbau bahwa kita serahkan saja sepenuhnya persyaratan sebagai calon ketua umum itu berdasarkan ADRT. Tidak ada tambahan-tambahan apapun. Oke. Tadi juga kita melihat ada bantahan dari kubu yang Anda maksudkan ultimatum tersebut, membantah jika hal tersebut tidaklah benar. Bagaimana? Apakah sudah puas dengan bantahan tersebut? Kalau memang kemudian DPP atau nanti penyelenggaraan Munas diselenggarakan secara demokratis, jujur, adil, sehat, di mana semua calon ketua umum itu diberikan kesempatan yang sama, ya, kesempatan yang sama dalam mempersiapkan diri proses sebelum masuk Munas maupun dalam Munas sendiri, saya kira itu baik, ya itu baik karena proses yang demokratis itu insya Allah akan menghasilkan keputusan kita yang baik, yang tentunya baik untuk partai kita. Ya, Kang Agus, sejumlah pengamat ini menilai jika perebutan calon ketua umum di Partai Golkar sendiri sangat sengit, mengingat ada 7-8 calonnya dengan incumbent kalau misalnya Pak Ical jadi menyalonkan. Pengamat menilai akan ada perubahan haluan politik yang disampaikan dari Partai Golkar jika ketua umum sendiri terpilih ada yang baru regenerasi. Bagaimana menurut Kang Agus? Kalau yang saya tangkap memang perubahan itu sudah merupakan suatu kebutuhan dari Partai Golkar. Selain memang itu juga yang saya tawarkan sebagai calon ketua umum, dibarengi dengan kontinuitas ya atau kesinambungan, karena perubahan sendiri tidak bisa berjalan sendiri, dia harus didampingi dengan kontinuitas. Tapi
yang saya sampaikan berdasarkan pertanyaan Mas Eko tadi, memang perubahan itu sudah merupakan sebuah keharusan. Ya, kenapa merupakan sebuah keharusan? Kenapa perlu ada perubahan? Karena kita melihat bahwa ada banyak fenomena-fenomena yang memang dia perlu mendapat perhatian untuk diperbaiki. Ya, nah itulah kami sepakat. Saya kira juga banyak daerah yang telah kami temui, ya, teman-teman dari kabupaten kota se-Indonesia yang memang sepakat bahwa Partai Golkar ini sekarang membutuhkan sebuah perubahan. Oke, Kang, saya menangkap dari tagline sebuah media online menyatakan jika Gus Gumiwang menjadi ketua umum akan merubah haluan kapal Partai Golkar yang biasanya mendukung koalisi Merah Putih kini mendukung mengarah ke koalisi Indonesia Hebat. Benar atau tidak? Benar sekali. Jadi kalau saya menjadi ketua umum Partai Golkar, terpilih menjadi ketua umum, saya akan membawa Partai Golkar mendukung pemerintahan Jokowi JK, ya, karena alasannya di situ ada wakil presiden yang berasal dari Partai Golkar, kader Partai Golkar terbaik. Dengan juga alasan yang terpenting adalah kami ingin pemerintah ini stabil, ya, sehingga pembangunan market bisa berjalan dengan stabil, dan tentunya semua ini pada gilirannya akan membawa kebaikan dan kemaslahatan serta kesejahteraan bagi rakyat banyak. Tapi juga yang ingin saya sampaikan Mas Eko yang penting adalah berkaitan dengan provinsi dan kabupaten kota, DPP-nya kami itu nanti akan memberikan fleksibilitas yang seluas-luasnya kepada kearifan lokal. Di dalam mereka teman-teman provinsi dan kabupaten kota menggalang koalisi-koalisi yang harus mereka bentuk di tempatnya masing-masing. Kearifan lokal yang akan kami kedepankan berkaitan dengan provinsi dan kabupaten kota. Ya, tapi apakah Kang Agus sendiri tidak merasa khawatir mengingat saat ini Golkar ada di KMP, apakah dukungan tersebut tidak khawatir akan lari ke calon lain? Inilah posisi yang saya tawarkan kepada teman-teman daerah, provinsi dan kabupaten yang memiliki suara, ya, sehingga inilah yang saya sebagai calon ketua umum harus bisa meyakinkan kepada teman-teman provinsi, kabupaten, kota bahwa ini yang terbaik bagi Partai Golkar, ya. Ini yang terbaik bagi Partai Golkar, ini yang terbaik bagi bangsa dan negara, bahwa Golkar mendukung di Jakarta, mendukung pemerintahan Jokowi dan JK. Karena waktu kita singkat, Kang, satu pertanyaan terakhir. Anda didukung oleh tokoh muda. Sebagai tokoh muda, perubahan apa yang Anda tawarkan untuk Golkar ke depannya? Perubahan itu jangan dianggap monopoli anak muda, tapi mungkin saja anak muda dianggap kenapa dianggap perubahan itu asalnya dari anak muda, karena memang ciri-ciri dari kepemudaan seperti itu, dia berani berpikir out of the box, ya, di luar kebiasaan dan lain sebagainya. Tapi salah satu perubahan yang ingin saya tawarkan kepada Golkar, pada teman-teman daerah itu, yaitu berkaitan dengan salah satunya dari banyak, itu salah satunya adalah tentu pengelolaan partai itu sendiri. Fenomena-fenomena yang ada itu mengatakan bahwa ada hal yang perlu kita perbaiki dalam pengelolaan partai selama 5 tahun. Yang kedua, satu perubahan mindset, perubahan dalam mindset, dalam berpikir. Suara Golkar, suara rakyat itu saya akan rubah, ya, menjadi suara rakyat, suara Golkar. Jadi mindsetnya berubah. Suara rakyat, suara Golkar itu orientasinya adalah orang, people oriented. Siap, saya tangkap. Terima kasih, Mas. Terima kasih ya, Mas Eko. Ya, itu dia Putri, wawancara saya bersama Kang Agus Gumiwang Kartasasmita yang merupakan salah satu calon ketua umum yang menyatakan siap memberikan perubahan di Partai Golkar, termasuk merubah haluannya yang sudah biasanya Partai Golkar mendukung koalisi Merah Putih, kini berpindah mendukung pemerintahan Joko Widodo dan juga Yusuf Kala. Demikian Putri, kembali ke Anda ke studio.